Malam itu, gue dan Roni lagi di tengah perjalanan jauh. Cuma berdua naik motor. Jalurnya sepi banget, kanan kiri cuma hutan gelap. Tiba-tiba perut Roni keroncongan. Dia minta berhenti buat cari makan. Sialnya, nggak ada satupun warung yang kelihatan. Sampai akhirnya dari keyohan, kita lihat ada satu gubuk reyot dengan lampu temaram. Kuma, itu satu-satunya tempat yang buka. Gue udah punya firasat nggak enak. Tempatnya kelihatan angker dan kumuh banget. Tapi Roni keras kepala. Katanya, dia cium bau pecel lele yang wangi banget dari dalam warung itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung turun dari motor dan masuk ke dalam. Gue yang ragu-ragu, terpaksa ikut di belakangnya. Dari luar aja, bulu kuduk, gue udah merinding gimana di dalamnya ya. Benny dan Roni akhirnya menemukan sebuah warung pecel lele di pinggir jalan yang sepi. Suasananya agak aneh. Tapi perut yang keroncongan membuat mereka nekat masuk. Seorang wanita tua dengan wajah pucat pasi menyambut mereka. Tanpa banyak bicara, Benny dan Roni memesan 2 porsi. Tak lama kemudian, pesanan mereka datang. Benny langsung curiga saat melihat hidangannya. Lele gorengnya tampak sangat aneh. Kering kerontang seperti sudah digoreng berulang kali. Dan yang lebih parah, sambalnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, menusuk hidung. Namun, Roni yang sudah tak tahan lapar langsung saja melahap makanannya dengan rakus. Melihat itu, Benny hanya bisa terdiam. Ia pura-pura menyuap nasi dan sambal, sementara otaknya terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang baru saja dimakan oleh sahabatnya itu? Bau busuk sambal ini makin bikin gue penasaran. Mumpung nenek penjualnya lagi sibuk, gue nekat nyelinap ke belakang, ke arah dapurnya. Bau amis dan busuknya makin nusuk hidung. Dan di sana, gue lihat sesuatu yang bikin perut gue mual. Ada bak besar tempat lele, tapi isinya, ya Tuhan, bukan air bersih. Cairannya keruh, kotor banget. Dan ada ratusan belatung menggeliat di dalamnya. Belatung-belatung itu gerak-gerak di samping beberapa lele yang kelihatan kurus dan sakit-sakitan. Lele yang sama dengan yang gue makan tadi. Seketika gue panik, kaki gue gemeteran. Gue langsung lari balik ke meja. Jantung gue berdebar kencang, berusaha nggak muntah di depan nenek itu. Gue harus pergi dari sini. Sekarang juga, jangan lupa subscribe untuk lanjutan ceritanya ya. Ron, udah Ron, ayo kita pergi dari sini Ron. Dengerin gue, tempat ini nggak beres. Roni sama sekali nggak ngegubris teriakan gue. Dia terus aja makan dengan rakus. Bahkan sekarang mukanya aneh banget. Matanya merah menyala, tatapannya kosong. Kayak bukan Roni yang gue kenal. Dia kayak kesurupan. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Gue bener-bener takut ngelihatnya. Tanpa pikir panjang, gue langsung tarik tangannya sekuat tenaga. Ayo pergi dari sini Ron. Kita harus keluar dari warung terkutuk ini sekarang juga. Sambil lari, gue sempet noleh ke belakang. Nenek pemilik warung itu cuma berdiri di sana, ngelihatin kita dengan senyum sinis yang bikin perut gue mual. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang menghampiri Benny. Roni, temannya yang ikut makan di warung lele belatung tempo hari tiba-tiba jatuh sakit parah. Penyakitnya aneh, tidak bisa dideteksi oleh dokter manapun. Dan dalam waktu singkat, Roni meninggal dunia secara misterius. Tentu saja, Benny sangat kaget dan ketakutan. Didorong rasa penasaran dan firasat buruk, dia pun kembali mendatangi lokasi warung lele itu. Tapi sesampainya di sana, yang dia temukan hanyalah tanah kosong. Boring, it's lenyap tanpa jejak. Seolah tak pernah ada. Kini, hanya tersisa Benny sendirian. Dihantui pertanyaan besar dan rasa takut yang tak akan pernah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Roni? Dan siapa target selanjutnya? Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya ya. Terima kasih sudah menonton.